إننا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا لأرواح الوالد كهدي حسبي الله بن علي بن هدي غيان بن هدي عبد الرحيم بن هدي باصة بن هدي دولن وإلى أرواح والداتي حجة سيتي زبيدة بنت هدي حسن الدين بن نعيم وإلى أرواح نور مرزوقي من الصالح محمد طاهر وعرب بن مالك باكر وإلى أرواح guru Haji Ahmad Rasuki bin Ayn Syarif Ahmad Mursili Ahmad Sayyadi Ma'al Sadri guru Haji wa ila arwah jami masyayikhina wa jami ahli komplek PNN Pulau Kambing, Kampung Baru Ilir, Kampung Jawa Klender usulihim wa furu'ihim wa liman awsana bidu'a wa jami man assasa hadal masjid wa jami ahli hadirin wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu kali lagi kita baca satu suratul Fatihah. Kita doakan keluarga kita, sanak famili, jamaah, handai tolan yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita tanggal 17 Agustus ya. Mari kita baca satu Fatihah lagi untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, orang-orang yang berjasa terhadap Republik ini, dan semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan semoga pada akhirnya Allah masukkan ke dalam surga dengan kemurahan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala al-imamul Ghazali rahimahullah, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sudah ketemu sampai situ ya. Kemarin terakhir kita sampai ucapan dari ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kata ibunya, ya bunayya la tuksirin nauma bil-lail. Ya bunayya la tuksirin nauma bil-laili. Jangan engkau banyak tidur di malam hari. Fa inna may yuksirun nauma bil-laili ya'ti faqiran yaumal qiyamati. Karena orang yang banyak tidur di malam hari, nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang fakir, ya. Artinya ibadahnya itu minus, ya, karena dipakai tidur. Nah, kalau bapak ibu tidur biasa, nanti pada malam tertentu, sepertiga malam yang terakhir itu udah bangun untuk sholat sunnah, doa, munajat dan sebagainya. Baik. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan. Ketahuilah, ya, ingatlah bahwa dalam satu malam itu, satu hari satu malam itu ada 24 jam. Fala yakunu naumuka biha aktsara min samani sa'atin. Dan maka jangan engkau jadikan tidur engkau itu melebihi daripada 8 jam. Nah, jadi satu hari 24 jam. Jangan sampai tidur kita melebihi daripada 8 jam. Makanya kalau kata dokter ahli kesehatan, yang bagus tidur antara 7 sampai 8 jam. Rupa-rupanya di sini, ya, apa namanya, Islam sudah bicara lebih lanjut, ya. Ya, silakan Bang Adi Agus. Jadi saudara sekalian, kenapa? Karena ini untuk kesehatan, ya. Fayakfika in ishta sinina sanatan antudayya minha 20 sanatan. Maka cukuplah bagimu, ya, jika kamu hidup
sampai usia 60 tahun antudayya minha isrina sanatan, kamu telah menyia-nyiakan usiamu sebanyak 20 tahun. Wahia sulusu, yaitu sepertiganya, ya. Itu kita tidur 8 jam saja, itu usia kita banyak yang terbuang. Makanya kita sering dengar cerita orang-orang saleh, aulia illah, itu kalau tidur ya timbang sekedar saja, yang penting menghilangkan rasa ngantuk, memberi jatah tubuhnya. Kenapa? Karena dia sadar wa ja'alna al-laila libasa, ya. Jadi malam hari itu Allah jadikan untuk kita beristirahat, ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kalau siang buat kita mencari nafkah, kalau malam kalau sudah selesai urusan kita, ya kita istirahat. Jadi ada hak tidur, walaupun kayak bapak-bapak tidurnya nggak terlalu banyak, kayak ibu-ibu tidurnya juga nggak terlalu banyak. Jadi asal lagi tidur, tiba-tiba pengen ke kamar mandi, ya ngapain? Ya. Tapi saya yakin, ya awalnya pengen kencing, ya buang air kecil, terus sekalian istinja, sekalian wudu, sholat dah. Ya, berapa rakaatnya ala kaifat, terserah aja, gitu ya. Wa mata ta'adzara 'alaika bi ba'dil mawadhi'i al-jam'u bainat tayamuni wal istiqbali fanum 'ala yaminika, bila mana ada uzur, ada kesulitan bagimu di suatu tempat untuk menggabungkan antara tidur dengan menggunakan lambung yang kanan bersamaan dengan menghadap ke arah kiblat, panum ala yaminika, maka tidurlah dengan menggunakan lambung kananmu. Ya, beberapa pertemuan yang lalu dianjurkan kalau tidur itu dengan lambung kanan menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi kepala di sana, kaki di sana, kan lambung kanan menghadap ke arah kiblat. Jadi anggota dadanya dan sebagainya, karena ini yang kita gunakan sebagai yang ke kasur atau ke hambal, itu kan yang bagus. Tapi kalau suatu masa kondisi tempatnya tidak memungkinkan, ya, untuk tidur menghadap ke arah kiblat dengan lambung kanan, maka nggak apa-apa, kita yang penting tidurnya dengan lambung kanan. Kan kadang bapak ibu dalam satu perjalanan, ya, bermalam istirahat di hotel. Kadang-kadang posisi hotelnya kan ketika kita lihat di atas itu biasanya hotel ada arah panah, arah kiblat itu biasanya kita lihat tidak memungkinkan karena kondisi tempat. Kalau kita bisa tidurnya sambil berbaring dengan lambung kanan, terus kita menghadap ke arah kiblat, ya alhamdulillah. Tetapi kalau posisinya sulit, ya sudah, gitu ya. Saya kalau pergi haji
ya itu seringkali merubah tempat tidur. Ya, saya rubah, kan lama di sana. Di Mekah lama, di Madinah lama. Posisi tempat tidur kadang-kadang saya suka rubah gitu ya. Dimarahi enggak, kan kita tinggal di situ lama. Ya di Mekah lama, di Madinah lama. Kalau kebetulan satu kamarnya tidak rame-rame, ya. Tapi kalau satu kamarnya rame-rame, nggak bisa di setel, diolah, ya sudah apa-apa. Karena kalau kita rubah nanti mengganggu yang lain, nggak bisa gitu. Kalau kebetulan satu kamarnya berdua, kalau satu kamar berdua agak luas, bisa kita geser. Gitu ya. Wajtahid alla tastadbiral qiblata, usahakan agar tidur kamu itu tidak membelakangi kiblat. Ya, usahakan. Jadi kalau tempatnya memungkinkan bisa aja, ya, diatur. Ini mustahab, disunahkan semacam itu, ya. Jadi orang Islam itu pahalanya banyak, ya. Tapi juga nyari dosanya juga banyak, ya. Nah, jadi sehari-hari cari pahala luar biasa. Kadang pejabat bisa membuat kebijakan yang menghasilkan pahala. Kadang pejabat bisa membuat kebijakan yang nambahin dosa. Ya, contoh kemarin yang viral, ya, bagaimana BPIP dalam keputusannya itu anggota paskibraka muslimah yang memakai jilbab ketika ada di depan Presiden Jokowi, dan pada hari ini diminta untuk melepas jilbab. Alasannya demi Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Tapi setelah MUI mengetahui hal itu, PP Muhammadiyah, PPI, PBNU, mereka bicara keras. Akhirnya ketua BPIP minta maaf. Ya, begitu juga sekretariat negara juga, ya. Nah, akhirnya hari ini upacara 17 Agustus paskibraka yang muslim sudah diizinkan kembali memakai jilbab. Bahkan MUI, PP Muhammadiyah, PBNU, PPI, dan ormas lainnya minta aturan itu dirubah, karena alasan pihak BPIP itu adalah aturan, ya. Makanya yang pertama dicecar itu Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Dito. Lalu Pak Dito bilang, untuk tahun ini urusan paskibraka sudah tidak ditangani oleh Kemenpora. Yang lalu-lalu Kemenpora, jadi bebas, dan dari tahun ke tahun yang pakai jilbab bebas. Tapi setelah dipegang oleh BPIP, keluar aturan baru, wanita tidak boleh pakai jilbab. Itu kan kebijakan yang menghasilkan dosa, ya.
Jadi ada kebijakan yang menghasilkan pahala, kebijakan yang menghasilkan dosa. Nah, ini salah satunya. Tapi setelah kecaman dari netizen dan sebagainya, sekarang dibolehkan hari ini yang pakai jilbab silakan pakai jilbab. Itu kebijakan yang tadi dilakukan oleh BPIP dengan alasan Bhinneka Tunggal Ika, dengan alasan Pancasila dan sebagainya, harus melepas jilbab ya. Ini ya memang umat harus mengawal terus. Jadi kita nggak boleh ketinggalan informasi, kawal terus, sehingga ketika dikawal kebijakan-kebijakan yang merugikan umat dan masyarakat itu bisa segera diatasi ya. Makanya alhamdulillah kita punya MUI, kita punya ormas-ormas Islam dan ormas lainnya yang peduli terhadap negara kita. Kalau dibiarkan begitu saja, karena sedikit-sedikit umat diharapkan untuk jauh daripada ajaran agamanya. Ini kan berbahaya. Kalau sekarang masih ada orang-orang tua seperti bapak ibu, nanti ke depan kayak apa nantinya? Ya, ini mohon maaf. Jadi sekali lagi, mencari pahala gampang, mencari dosa juga gampang. Nah, dalam hal ini kita diberikan arahan-arahan, informasi dan sebagainya tentang pahala-pahala tersebut. Tidur aja berpahala. Kan kemarin sudah diingatkan kita, mau tidur baca istighfar, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar dan yang lain-lain kan. Bahkan saya tambahkan kemarin, baca lagi bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bisa 1 kali nafas alhamdulillah, kalau nggak bisa bikin 3 kali 777. Wa in qasadta bittija'ika al-istirahata dunan naumi fala ba'sa an tadtaji'a 'alal aisari. Dan jika engkau bermaksud ya untuk berbaring dalam kondisi istirahat, dunan naumi, bukannya mau tidur, fala ba'sa an tadji'a 'alal aisari, maka tidak apa berbaring dengan menggunakan lambung kiri. Bapak, ibu ya pengen istirahat aja, lonjoran gitu ya, kemudian berbaringnya dengan lambung kiri, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau tidur, diusahakan diawali tidur dengan lambung kanan. Nah, nanti kalau kita pegel mau miring-miring dikit nggak apa-apa gitu ya. Kayak kita dianjurkan untuk berwudu ketika akan tidur. Awalnya kan kita wudu, kadang-kadang setelah rebahan di sebelah kita kan ada pasangan kita, nyenggol-nyenggol, terjadi pertarungan dan sebagainya, nggak apa-apa, ya. Nanti setelah terjadi pertarungan, wudu lagi, mandinya besok menjelang sholat ya. Bangun dah katalah jam 3 ya, jam 3 mandi terus sholat. Bagus kan kalau mandi sebelum subuh ya, sangat dianjurkan itu ya. Termasuk
menghindarkan daripada sihir. Ya, itu mandi sebelum subuh itu bisa merontokkan sihir dan sebagainya. Ya. Apalagi bapak-bapak banyak punya wirid ya. Dulu ada orang ya di tempat kerjanya ada masalah karena semestinya bukan dia yang naik. Ada orang yang begitu dekat dengan pimpinan, tapi dia dilalahnya itu ibadahnya rajin, bangun malamnya rajin, jadi mintanya kepada Allah. Akhirnya kebijakan lain dia jadi pimpinan, ya. Rupa-rupanya belakangan ada masalah di dirinya, ya. Ya, dia merasakan sesuatu yang selalu ini. Ya, akhirnya dia minta doa kepada seorang soleh, seorang ulama. Dia diajarkan untuk baca Ratibul Haddad. Setiap hari baca Ratibul Haddad. Terakhir dia cerita itu ada serangan di tempat tidurnya, sudah keluar darah itu, diperlihatkan orang-orang itu ya di tembok gitu ya. Tapi itu rupa-rupanya pertolongan Allah. Kan saudara, orang kadang-kadang yang punya jiwa hasud suka menghalalkan segala cara, ya. Kan kata Nabi, seseorang bila mana dia sholat dengan baik, puasa dengan baik, ya, zakat dengan baik, mengamalkan rukun Islam yang 5, dan dia tidak melakukan dosa besar yang 7, maka orang itu sudah dipastikan akan masuk ke dalam surga. Ya, itu di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Itu dijelaskan seperti itu. Di antara 7 dosa besar yang Nabi katakan, pertama adalah syirik, yang kedua membuat sihir, yang ketiga membunuh, ya, membunuh tanpa hak. Ya, ini anak-anak sekarang hati-hati nih, kerjaannya kemana-mana bawa senjata tajam, ketemu siapa saja dengan seragam yang beda langsung melakukan. Itu dosa besar, ya, membunuh, kemudian lari, ya, lari dari medan pertempuran melawan orang kafir. Kemudian qadzaf itu menuduh wanita salihah, wanita baik-baik, wanita yang tidak berbuat perbuatan fahisyah, tercela, dia tuduh melakukan perbuatan fahisyah, dia tuduh berbuat zina. Terus apa lagi? Ada 7 ya, baru 5 ya. Lupa, itu ada dijelaskan begitu saudara sekalian, ya. Nah, ini sebagai bentuk tambahan-tambahan, ya. Jadi sholat sunnah di malam hari, mengamalkan hal-hal yang semacam ini adalah bentuk ibadah tambahan. Bapak mengamalkan rukun Islam dengan baik saja,
itu udah jaminannya surga. Tambah yang sunnah-sunnah nanti kelasnya beda. Ya, barangkali saya kasih gambaran sedikit. Ada yang kelasnya itu pisangnya kayak pisang Lampung, sama anggurnya anggur yang rada asem. Tapi dapat pisang, dapat anggur. Tapi nanti ada kelasnya anggurnya itu anggur hitam yang gede. Yang kelasnya pisangnya pisang raja, ya, atau yang lain-lain. Nah, makanannya beda. Itu sebagai tambahan, ya. Makannya menunya beda. Yang lain nasi bandeng atau ayam. Kalau dia nasi biryani Al Jazeera, gitu ya. Udah nggak usah dipikirin, ntar pada pengen pulang makan lagi ya. Nah itulah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ada nilai plus ya. Wa fin naumi waqtal qailulati ma'unatun ala qiyamil laili. Dan tidur di waktu qailulah itu membantu untuk bangun di malam hari. Waktu qailulah itu menjelang waktu zuhur. Jadi tidur ya apakah setengah jam ya sebelum zuhur nggak apa-apa. Nanti bangun sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur. Itu qailulah. Jadi tidur menjelang waktu zuhur namanya qailulah. Jadi bapak kalau ngantuk ya udah istirahat sejenak. Makanya saya suka lihat teman-teman yang kerja, yang punya tugas di lapangan, itu kadang-kadang sebelum zuhur suka tidur. Ya, teman-teman saya, jamaah saya yang pengemudi ojek online suka cerita. Kiai, saya kalau menjelang zuhur mampir ke masjid Anu istirahat, ya. Kebetulan masjidnya enak, ada dispensernya, gitu, ya. Jadi masjidnya itu memberikan fasilitas enak. Kemudian tempatnya juga sejuk, airnya banyak, jadi kita bisa minum, bisa istirahat sebentar. Kemudian merem sejenak. Azan kita sholat berjamaah. Itu qailulah itu. Ada masjid yang kadang-kadang jam 11 udah bunyi speakernya. Jadi yang tidur pada bangun. Jadi harilah masing-masing kebijakan ya. Jadi banyak yang pada tidur tuh teman-teman yang jadi pengemudi ojek online, istirahat di emperan masjid, berbahan bisa gitu ya. Nah, kebetulan ada dispensernya lagi gitu. Ya tambah banyak yang hadir gitu ya. Untuk sholat jamaah maksudnya gitu ya. Walaupun menyisihkan waktu untuk rebahan. Nah itu qailulah namanya. Wahdar antanama ba'da sholati subhi. Awas, hati-hati, hindarkan tidur setelah subuh. Fa innahu yamna'ur rizqa. Karena orang yang tidur habis subuh itu rezekinya itu menjadi terhalang. Ya. Kenapa? Karena Nabi bilang burika li ummati bi bukuriha.
umatku itu diberkahi di waktu pagi itu. Ya, jadi habis subuh itu keberkahan Allah turun. Jadi habis subuh jangan tidur. Nah, sampai nanti udah sholat sunnah isyraq. Nah, kalau kita piket malam, nah, nanti setelah itu baru kita tidur, siang-siangan dikit baru tidur, gitu ya. Tapi jangan sedikit-sedikit tidur. Nah, ya, jangan sedikit-sedikit tidur. Nah. Ada orang asal nempel dikit aja udah langsung gitu, ada begitu. Pikirannya itu lepas, nggak ada dia, nggak ada pikirannya. Walaupun kadang-kadang masalahnya banyak, gitu ya. Makanya dulu bapak saya itu kalau marahin anak-anak, jangan tidur pagi-pagi, ntar rezeki lu dipatok ayam, gitu ya. Ingat gak bahasa gitu tuh? Itu bahasa orang dulu itu, tapi ya meresap. Rupanya diamalkan betul ya. Nanti kalau mau tidur, siang-siangan dikit, gitu. Wa ba'da sholatil asri, dan hindarkan pula tidur setelah sholat asar. Fa innahu yurisul jununa, karena tidur setelah asar itu berdampak akan menimbulkan penyakit gila. Hati-hati ya. Jadi habis asar bisa berdampak semacam itu. Kalau sekali-sekali gak apa-apa, tapi kalau jadi rutinitas itu jangan. Nanti tua-tuaan yang awalnya pikirannya sehat, nanti muncul penyakit gila. Ya, ini hati-hati. Jadi semacam itu. Au qabla sholatil isya'i, atau tidur sebelum sholat isya. Fa innahu yurisul arqa, karena orang yang tidur sebelum sholat isya itu berdampak kepada arqa. Ya, arqa itu nanti punya penyakit susah tidur. Ya, jadi punya penyakit susah tidur. Ya. Nah, kan orang yang enak itu hidup tidur masih enak ya. Buang air kecil enak, buang air besar enak, makan juga enak, nggak ada pantangan. Itu yang enak itu. Sekarang kalau duitnya banyak, makannya udah ditakar, kagak enak itu. Awas makan durian, nggak boleh. Awas makan ini, nggak boleh. Awas makan ini. Yang enak itu masih enak makan, enak minum, ya, enak buang air besar, enak buang air kecil. Nggak ada gangguan penyakit. Jadi makannya nggak berlebihan. Artinya apa? Kalau makanan nggak berlebihan, sebelum kenyang berhenti. Gitu. Sebelum kenyang berhenti. Saya sampai sekarang masih hobi makan durian. Tapi kalau saya makan durian banyak-banyak di acara diomelin sama anak saya kalau saya ajak, Abi. Gitu. Jadi saya makannya kalau ada anak saya dikit-dikit. Gitu. Tapi sekarang udah ya gitu ya. Boleh nggak makan durian? Boleh, asal jangan kebanyakan. Tapi kalau nggak ada anak saya, durian montong masih saya makan satu sendiri gitu ya. Tapi sekarang udah serba ngurangin ya, ngurangin gitu.
Wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka minar ru'ya fahmadillah. Jika engkau bermimpi tentang sesuatu, ya, ma yasurruka minar ru'ya, tentang sesuatu yang enak-enak, yang indah-indah, fahmadillah, maka pujilah Allah. Ya, alhamdulillah tadi malam mimpinya enak, mimpi ketiban duit. Itu fahmadillah, kita puji Allah, alhamdulillah, gitu saudara sekalian ya. Ini kan ajaran yang luar biasa nih. Bagus betul ini ya. Kalau kita kan nafsirin mimpi ketiban bulan, ya, ada yang mimpi ketiban bulan. Itu kan kadang-kadang kita tafsiri dengan tafsiran yang bagus. Alhamdulillah, kayaknya mau dapat rezeki nih. Jadi nggak apa-apa kita takwilkan dengan takwil yang bagus. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, dia mentakwilkan impian dari penguasa Mesir, ya, sehingga pada akhirnya dia dipercayakan untuk menjadi penguasa di Mesir, ya. Impiannya diantaranya ada, dia tafsirkan akan terjadi musim panen yang berlimpah selama 7 tahun. Dari tafsiran dia itu, nanti setelah itu ada paceklik selama 7 tahun. Ketika tafsiran itu ternyata dipercaya oleh raja, maka Nabi Yusuf dipercayakan menjadi Menko Perekonomian. Siapa sekarang Menko Perekonomian? Hartarto. Kalau Erlangga ya? Ya pada bingung semua ini. Ya. Iya. Udah nggak usah dipikirin. Iya. Besok mudah-mudahan dari jamaah Masjid Nurul Amal ditelepon sama Pak Prabowo. Ya, kita nggak tahu juga nanti kan. Ditelepon, misalnya Ustadz Sarmin jamaah Nurul Amal dipanggil Pak Prabowo, siap menjadi Menteri Urusan Peranan Wanita, gitu. Ya, ya, siap gitu ya. Awet muda ya. Bapak-bapak, kita tandain sampai situ dulu ya. Apa namanya? Wa idza ra'aita fi manamika. Wa idza ra'aita fi manamika. Saya mau izin ini ya. Ceritanya saya disuruh datang lebih awal untuk upacara 17 Agustus gitu ya. Ya saya bilang insya Allah. Saya masih upacara ini ya. Ya. Jadi wa idza ra'aita fi manamika. Ya, bapak-bapak juga bisa upacara ya. Ada yang di lingkungannya ya, di RT-nya, di RW-nya. Kenapa? Karena rasa bangganya Indonesia menjadi negara merdeka, yang harus kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Mudah-mudahan ada kebaikan
untuk kita semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min hilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Agama lagi sumpah jauh.